hanya kepadamu kami berserah ya Aba ya Bapa. Engkau yang menganugerahkan kepada kami perlindungan, berkat dan pemeliharaan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama sekarang kita secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa, kalau pada hari ini kembali kami masih diberi kesempatan untuk kami diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Berkati hamba firman-Mu, saudara kami, Nike Anderson, dan urapi setiap kami, anugerahi kami semua dengan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Apa kabarnya? Iya, senang Baik. sekali. Amin. Hari ini Kamis 9 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudari kita, Nike Anderson. Ya, waktu dan tempat saya berikan kepada Nike. Silakan Nike. Ya, terima kasih Pastor Yongki. Terima kasih semuanya mendatangkan kebaikan. Siapa di sini yang percaya disertai dan diberkati Tuhan? Amin. Shalom semua ya untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Haleluya. Siapa yang percaya sepanjang tahun yang kita jalani ini, tidak terasa sudah di bulan November ya. Kita tidak lama lagi akan masuk Desember dan habislah tahun 2023. Kita memasuki tahun yang baru nantinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan bersama Tuhan. Untuk kita bisa menang dan kita bisa melawan segala masalah kita. Tuhan mau kita tuh semua hidup dalam kemenangan. Tapi kita harus sadar, untuk kita mau menang, hiduplah dalam kebenaran. Salah satunya adalah apa? Kesetiaan. Kita ini dapat dipercaya. Dan kita ini dapat diandalkan. Kalau kita ini dapat dipercaya, kita ini dapat diandalkan, maka percayalah, janji-janji Tuhan itu akan terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Sekarang kita harus mengingat janji apa yang sudah telah kita buat, baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada sesama.
terutama kepada pasangan hidup kita. Ingat semua yang sudah menikah di sini, janji nikah kita untuk kita berlaku setia dalam keadaan baik suka dan duka terhadap pasangan kita. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang memiliki janji kepada Tuhan, harus kita genapi. Karena apa? Kalau kita melakukan apa yang kita janjikan, maka Tuhan yang lebih dahulu setia kepada kita, akan meneguhkan dan menggenapi setiap janji-janji yang Tuhan sudah sediakan di dalam firman-Nya. Karena Tuhan itu setia. Tadi dikatakan dalam Mazmur 91, kesetiaan Tuhan seperti perisai dan pagar tembok. Tuhan itu setia lebih dahulu sebelum kita setia kepadanya. Tuhan lebih dahulu lebih setia kepada kita. Apakah kita benar-benar setia atau tidak? Tuhan yang tahu. Mata Tuhan tidak pernah tertidur. Jadi tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah tidur seperti penjaga Israel. Maka oleh sebab itu biarlah kita lebih sungguh-sungguh, lebih dekat kepada Tuhan, menghadapi hari-hari ini, menghadapi akhir-akhir tahun ini, bahkan kita mau memasuki tahun yang akan datang. Kita harus lebih giat lagi, lebih giat setia kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat 3. Sangat singkat, tetapi pesan firman Tuhan ini begitu dalam kalau kita renungkan. Yang pertama, pesan Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat 5, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan itu bukan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada sembarang orang sesama kita. Tetapi nomor satu, percaya kepada Tuhan. Kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan melebihi dari segalanya, maka jangan khawatir. Masalah kita itu akan menjadi suatu pengalaman di mana Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga kita ini menjadi umat-umat pemenang. Bangkit, kita menjadi umat pemenang. Kita tidak akan tenggelam dalam persoalan kita. Tetapi kita percaya, kita menyongsong hari yang akan datang. Yaitu penuh dengan kemenangan. Karena kita bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Maka kita bisa jatuh kalau kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Karena tidak ada seorang pun hari ini yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Benar? Tidak ada orang yang tahu. Tapi kita tetap percaya bersama Tuhan. Saat kita mau percaya pada Tuhan, maka apa yang kita percaya, apa yang kita andalkan, tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pesan Tuhan yang selanjutnya adalah, lakukanlah yang baik. Artinya melakukan yang baik ini bukan sekedar kita membaca, lakukanlah yang baik, tetapi kita bertindak, melakukan yang baik, menjauhi segala yang jahat. Hari-hari ini kasih semakin tipis, di mana kasih hampir tidak ada. Sekarang masa perang. Tapi kita ini tidak mau melihat keadaan situasi dunia. Tidak perlu kita membanding-bandingkan. Tetapi yang harus kita lihat adalah hari hati kita masing-masing. Bagaimana kita ini sudah menerapkan belum kasih di dalam hidup kita. Jangan saling tuding. Jangan saling membandingkan. Dia lebih baik dari aku atau aku lebih baik dari dia. Tetapi kita harus sadar, melakukan yang baik. Kerjakanlah bagian kita. Kita nggak perlu lihat orang lain, tetapi kita mengerjakan bagian kita. Selanjutnya biar Tuhan yang bekerja. Kita memiliki pengalaman bersama Tuhan. Menjauhi segala yang jahat. Maka saya percaya kalau kita melakukan yang baik, kita menjauhi segala yang jahat,
maka saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan ada dalam hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pesan Tuhan selanjutnya apa dalam Mazmur 37 ayat 3? Diamlah di negeri. Tuhan berkata, diamlah di negeri. Kenapa disuruh diam di negeri? Artinya apa? Dimanapun kita berada. Tuhan mau dimanapun kita berada. Baik di keluarga kita, di tempat kerja kita, di pelayanan kita, di komunitas masyarakat kita, dimanapun kita berada, baik di rumah, dimanapun, di jalan, di apapun. Tuhan mau kita diamlah di negeri, melakukan yang baik, percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam situasi apapun artinya. Jadi bukan saat, oh Tuhan, permisi Tuhan, ini aku sekarang lagi di tempat yang bersama teman-teman yang bukan di dalam Tuhan. Terus mau melakukan hal yang tidak baik. Ingat, mata Tuhan tidak pernah tertidur. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita hidup ini singkat, sementara. Mau sampai usia berapa? Mau sampai 100 tahun? Puji Tuhan ya kalau sampai 100 tahun. Tapi saya nggak mau kalau sampai 100 tahun. Kerinduan saya adalah di rapture. Semua di sini mau di rapture? Amin ya. Jadi itu kerinduan saya dan saya berharap kita semua mau di rapture. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan saya percaya saat kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam waktu-waktu yang singkat ini, saya percaya Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan tolong, Tuhan akan pakai kita. Jadi apa? Jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Kalau jadi batu sandungan, Tuhannya sedih, Tuhannya nangis. Tapi Tuhan mau kita jadi berkat. Jadi kesaksian. Hidup kita ini menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapa di sini mau menyenangkan hati Tuhan, mau mempermuliakan nama Tuhan? Angkat jempolnya. Haleluya. Amin. Jadi kita nih mau mempermuliakan nama Tuhan. Berlakulah setia. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema berlakulah setia. Kenapa? Dari percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saya mau lebih membahas lebih dalam mengenai berlakulah setia. Karena dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya tuh baik hati. Banyak. Wah, aku ini baik loh. Sampai pernah bilang, aku ini baik. Baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Rare ya. Jadi orang yang setia ini, zaman saat ini itu rare. Langkah orang setia itu. Jadi kita bersyukur kalau saat ini kita memiliki pasangan-pasangan hidup yang setia. Amin. Bersyukur kita memiliki pasangan hidup yang setia. Tuhan itu sungguh baik. Jangan disia-siakan ya kalau kita sudah punya pasangan yang setia, saling mendoakan, saling mendukung. Makin hari makin manis. Bukan kalau dunia mungkin berkata, oh semakin lama pernikahan, bosen. Kalau baju, masa pakai baju itu terus. Pasangan hidup, masa itu terus. Bangun pagi ketemu lagi. Di kamar mandi ketemu. Di ruang makan ketemu. Di mana-mana ketemu. Di belakang tembok juga ketemu. Ya, bosen nggak? Tetapi saya percaya itu mungkin kata dunia. Bosen terus lihat perempuan di kiri kanan. Rumput tetangga lebih hijau. Tidak. Bersama Tuhan saya percaya anggurnya makin manis. Anggur itu semakin lama semakin apa? Anggur semakin manis. Minum anggur itu semakin enak, semakin lama semakin manis. Jadi pernikahan kita semakin lama harus semakin manis. Itulah pernikahan yang indah di dalam Tuhan. Amin. Kalau satu, kenapa harus kita setia? Karena kesetiaan itu juga salah satu ada di dalam 9 buah Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kesetiaan itu ada di dalamnya. Memang tidak mudah orang itu untuk setia. Godaan selingkuh banyak.
pemicu masalah banyak. Tetapi kita nih janji kita tadi Tuhan katakan, janji nikah kita, janji kita kepada Tuhan harus bisa kita tepati, harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kalau kita percaya janji Tuhan itu juga akan tergenapi dalam hidup kita. Bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah nomor 1. Apakah nanti Tuhan datang mendapatkan kita tetap setia? Janji Tuhan apa di dalam Wahyu 2 ayat 10b? Kita kalau setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kita semua akan mendapatkan mahkota kehidupan. Luar biasa. Bahkan di bumi maupun di surga. Di surga Tuhan sudah siapkan reward. Mahkota kehidupan. Reward terbesar. Kita sudah disediakan. Untuk siapa? Orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Tetap mengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, bagaimana supaya kita ini, pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini selalu berlaku setia sepanjang umur hidup kita? Saya kasih resep ya, berdasarkan firman Tuhan. 4 hal yang harus kita perhatikan supaya kita ini bisa melakukan firman Tuhan, yaitu untuk kita berlaku setia. Yang pertama, miliki iman yang teguh di dalamnya. Arti memiliki iman teguh di dalamnya, kita tuh tidak mudah goyah. Dengan apa? Dengan segala situasi keadaan ini di sekitar kita, di sekeliling kita. Mungkin yang belum menikah, memiliki teman-teman. Hati-hati juga di dalam pergaulan. Carilah yang mau cari pasangan, carilah pasangan yang seimbang, yang seiman. Jadi miliki iman yang teguh di dalamnya. Salah satu contoh di dalam Alkitab, Bapak Abraham. Dalam Kejadian 22. Iman Abraham itu diuji dengan sangat berat. Di mana Tuhan itu meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya yang sudah dinantikan begitu panjang, dalam waktu yang panjang, mengorbankan Ishak menjadikan korban bakaran. Siapa yang nggak stres? Nggak ada orang tua yang mau mengorbankan anaknya. Tetapi di sini Tuhan minta supaya Ishak dikorbankan di atas bukit, di atas gunung Moria. Dan baiknya Bapak Abraham ini adalah sudah teruji, dia didapatkan setia. Bahkan waktu dia bawa bujangnya pergi ke atas gunung Moria, mau ke gunung Moria, dia masih bisa berkata sama bujangnya yang sangat menarik buat saya. Kami akan sembahyang, kata Abraham. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya apa? Dia masih punya iman loh. Saat dikorbankan dia masih punya pengharapan bahwa Tuhan itu akan menyediakan penggantinya daripada Ishak. Tetapi dia tetap melakukan bagian yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Mengorbankan Ishak. Ya diikatlah Ishak. Diikat Ishak dan untuk dipersiapkan. Tapi begitu Abraham mau menusukkan pisau mau membunuh anaknya sendiri. Abraham, Tuhan bilang, ada Tuhan sudah menyediakan domba. Sehingga tidak jadilah dibunuh Ishak anaknya. Mungkin saat itu saya juga berpikir, apa yang ada di pikiran Bapak Abraham ini ya? Pada waktu dia mengikat anaknya, terus menusuk itu, apa ya yang dipikir ya? Kalau saya juga nggak yakin, saya sendiri kalau menghadapi situasi, saat kita bisa membaca firman, tetapi saat kita di posisi Abraham, bisa kita melakukan, mau membunuh anak kita sendiri, gemetar mungkin ya, atau dan sebagainya. Tetapi itu Abraham lakukan dengan setia. Itu yang Tuhan lihat. Imannya itu. Jadi kesetiaan itu miliki iman yang teguh di dalamnya. Sehingga Abraham setia taat pada perintahnya. Dan tidak terjadi tetapi Tuhan menggantikan dengan domba. Selanjutnya yang kedua. Yaitu kita dapat dipercaya. Dalam perkara kecil sampai perkara besar. Dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan. Orang yang dapat dipercaya itu dapat apa sih? Dapat banyak berkat.
Tetapi beda, orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya apa? Menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, sehingga mudah jatuh kayak ular tangga. Mudah jatuh karena ingin cepat menjadi kaya. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, berkat itu akan mengejar kita, bukan kita mengejar berkat. Ngerti maksudnya? Amin. Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Jadi kita untuk bisa berlaku setia. Yang pertama tadi iman yang teguh di dalamnya. Yang kedua dapat dipercaya. Yang ketiga hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan itu kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Saat kita tahu itu dosa, ya jangan lakukan. Sebenarnya Tuhan tuh simple, easy. Dosa sudah kelihatan di depan mata atau kita sebagai orang percaya sudah mengerti, oh itu tidak baik ya. Ya jangan lakukan. Daging memang lemah, tapi kita harus lawan. Tidak kompromi dengan dosa, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan. Hari-hari ini tingkat perceraian, perselingkuhan itu sangat tinggi loh. Bahkan data dari perusahaan kontrasepsi itu menyebutkan 10 negara tertinggi. Yang pertama tahu siapa? Thailand. Thailand itu 56% tingkat perselingkuhannya. Thailand. Dan selanjutnya negara-negara Eropa itu banyak tingkat perselingkuhannya. Negara Asia berikutnya siapa? Jangan kaget. Salah satunya Indonesia. Jadi tingkat perselingkuhannya tuh sangat tinggi. Bahkan di Thailand sudah rusak. Ya sudah bisa susah membedakan mana yang laki, mana yang perempuan. Susah bedanya di Thailand. Bahkan semuanya itu dilakukan seperti mereka tidak bersalah. Seperti itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Menjadikan suatu aset dalam pariwisatanya. Jadi seperti Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan ingatkan kita, hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini benar di hadapannya. Waktu ini sangat singkat, jangan sia-siakan. Pakai kesempatan yang ada ini untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita hidup dalam penghukuman. Tidak ada yang mau hidup dalam penghukuman. Karena akibat dosa adalah maut. Akibat dosa ada konsekuensinya. Selalu ingat itu. Hiduplah dalam kekudusan. Yang terakhir, untuk kita tetap bisa berlaku setia. Berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi selama kita masih punya kesempatan, mari di dalam Galatia 6 ayat 10, mari kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Berbuat baik itu yang Tuhan mau. Kalau kita nih berbuat baik sampai dikatakan tidak jemu-jemu, artinya nggak bosan-bosan ya. Itu menjadi suatu lifestyle dalam kehidupan kita untuk berbuat baik. Yang istri-istri, berbuatlah baik kepada suamimu sepanjang umur hidupmu. Suami-suami biar lebih mencintai istri, menghargai istrinya, menghormati istrinya. Dan kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Anak-anak cinta orang tua cinta anak-anak. Amin. Jadi kita nih harus sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berbuat baik. Salah satu contohnya Yusuf. Yusuf itu begitu dibenci, dicemburui oleh saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia berbuat baik. Pada saat dia menjadi sukses, penguasa besar di Mesir. Bisa kan? Oh tak balas kamu sekarang. Bisa? Bisa Yusuf. Saat itu dia berkuasa di Mesir. Dia bisa balas, bisa jungkir balik itu saudara-saudaranya kalau dibalas. Terjadi kelaparan. Tetapi Yusuf menjamu saudara-saudaranya. Dengan luar biasa. Tanpa sadar Yusuf pun menangis. Artinya kangen. Jadi sudah mengampuni. Berbuat baik memang mudah kalau orang baik kepada kita.
Seorang kasih kita, kita kasih kembali. Orang dunia juga melakukan seperti itu. Tetapi anak Tuhan harus berbeda. Berbuat baik kepada semua orang. Tuhan tidak bilang di sini, berbuat baik kepada yang berbuat baik kepada kita. Tidak. Tetapi kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Amin. Jadilah pelaku firman. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, mau berlaku setia, maka saya percaya janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Karena Tuhan lebih dahulu setia, maka kita harus menjadi followernya Tuhan Yesus. Kita harus setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Amin. Firman Tuhan sampai pada hari ini. Saya tutup dengan doa, saya percaya biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan menjadi kehidupan dalam hidup kami. Kami mau hidup Tuhan benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berlaku setia sepanjang umur hidup kami Tuhan. Sehingga kami mau memiliki iman yang teguh di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh dapat dipercaya Tuhan. Kami boleh hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan kami boleh berbuat baik sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami boleh setia sepanjang umur hidup kami. Sehingga Kau mendapatkan kami Tuhan nantinya. Di mana kami percaya Tuhan, menemukan orang yang setia itu tidak mudah. Tetapi kami percaya Tuhan, kami mau setia, kami melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap keluarga di tempat ini, kami mau serahkan setiap kami, pasangan-pasangan, biar mereka semakin setia, dan kami mau serahkan Tuhan yang belum menikah, Tuhan juga akan memberikan terbaik. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya disertai, diberkati, dilindungi Tuhan bersama saya, katakan amin.